Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini kita masuk dalam perenungan Gema tanggal 23 Juni mengenai tantangan filsafat. Sebelum kita mulai merenungkan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadirat Tuhan pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh singkapkan yang terselubung sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah kiranya nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai 34. Saya akan membacakan beberapa ayat dari ayat 16 sampai ke 19 sedemikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Kemudian kita meloncat ke ayat 22 sampai 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Demikian pembacaan kita. Saudara, berita Injil adalah kabar baik mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat dari umat manusia. Tetapi ketika kita memberitakan Injil Tuhan, tentunya kita memerlukan keterampilan. Ada pendekatan tertentu yang kita perlu lakukan untuk orang-orang yang tertentu. Nah, kita boleh dari sini kita belajar bahwa pendekatan dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil ini sangat beragam. Di kota Athena, dia berdiskusi di rumah ibadat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Beliau juga berdiskusi di pasar dengan beberapa orang Yunani, ya, terutama dengan beberapa filsuf golongan Epikuros dan Stoa. Nah, siapakah mereka ini? Golongan Epikuros adalah golongan filsuf yang hidupnya tujuannya adalah memperoleh kenyamanan, ya. Sehingga mereka berusaha menghindari segala gangguan ataupun segala masalah. Mereka menentang ajaran tentang penghakiman setelah kematian, sehingga mereka tidak bisa menerima berita tentang kebangkitan. Nah, di sisi lain ada golongan Stoa. Kebalikan daripada golongan Epikuros, mereka menentang pengajaran kenyamanan yang dilakukan oleh golongan yang berbeda tersebut. Mereka mengutamakan akan kebajikan serta tanggung jawab, ya, sekalipun harus menanggung resiko. Nah, jadi saat Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya kepada mereka golongan-golongan yang berbeda ini, Rasul Paulus dikatakan sebagai orang yang banyak bicara, banyak omong. Di Alkitab dicatat si Plater. Dan kemudian mereka akhirnya membawa Rasul Paulus ke sidang Areopagus. Apa sidang Areopagus ini? Ini adalah tempat pertemuan di kota Athena untuk membahas berbagai persoalan, terutama yang menyangkut tentang moral dan agama. Nah, kalau kita lihat ada pendekatan yang Rasul Paulus gunakan, ya, di dalam sidang Areopagus ini. Ya, pertama, kalau kita lihat tadi di ayat 22, dia memuji bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat beribadah kepada dewa-dewa. Di ayat 23 kemudian dia menyatakan bahwa bahkan mereka punya mezbah, ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, dari pendekatan ini kemudian dia memberitakan Yesus Kristus sebagai Allah yang tidak dikenal oleh mereka itu. Dia menggunakan pendekatan ini sebagai titik temu untuk memberitakan Yesus Kristus.
Nah, tentunya berita tentang penghakiman dan kebangkitan membuat sebagian pendengar, terutama dari golongan Epikuros, tentunya menolak akan Injil tersebut. Tetapi di sisi lain, beberapa orang kemudian juga menerima akan Injil yang diberitakan tersebut. Kalau kita lihat di ayat 34 terakhir, di sini saya bacakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara, sungguh ketika memberitakan Injil Tuhan, ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini. Pertama, ada pendekatan tertentu yang digunakan untuk mendekati orang tertentu, sehingga mereka bisa terbuka untuk menerima Injil Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, ketika memberitakan Injil Tuhan, tentunya ada orang-orang yang menolak kita. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang juga akan menerima daripada pemberitaan Injil, yaitu menerima Yesus Kristus. Karena itu saudara, tidak perlu kecil hati. Dengan pendekatan tertentu, dengan cara tertentu, Tuhan menolong kita untuk memberitakan Injilnya, sehingga orang boleh ada yang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh terus belajar memberitakan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini terus mengingatkan kami untuk boleh ya Tuhan, walaupun kemungkinan kami ditolak, tapi kami boleh terus belajar untuk boleh setia memberitakan Injil Tuhan dengan cara tertentu, pendekatan tertentu. Kami boleh ya Tuhan membawa orang dekat kepada Kristus, mengenal Kristus, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.